Desakan bonek untuk Persebaya usai tragedi Kanjuruhan, singgung langkah baru Persib Bandung. Surya, Co. ID. Bonek kembali memberi desakan pada Persebaya Surabaya untuk segera melakukan perubahan setelah tragedi Kanjuruhan, yang terjadi 1 bulan lalu. Desakan perubahan yang dimaksud bonek cukup simpel, yakni mengubah logo Persebaya di profil picture Instagram, agar kembali berwarna seperti semula. Tak hanya sekali, hampir tiap postingan terbaru di Instagram Persebaya, bonek akan selalu mengingatkan agar segera mengganti logo di profil picture. Bahkan, bonek juga menyinggung soal langkah baru Persib Bandung, yang sudah mengubah profil picture Instagram mereka kembali seperti semula, yakni logo berwarna. Meski tampak mudah, namun hal itu tak kunjung dilakukan Persebaya, hingga lebih dari 40 hari setelah tragedi Kanjuruhan. Manajemen Persebaya Surabaya konsisten menyuarakan usulan soal kelanjutan kompetisi Liga 1 Break 2022 Break 2023, pada Rapat Umum Pemegang Saham, RUPS, luar biasa 15 November 2022, Selasa, 15 November 2022, besok. Manajer Persebaya, Yahya Al-Kathiri sampaikan, pihaknya tetap konsen pada komitmen awal, yaitu ingin kompetisi tetap berjalan normal seperti saat sebelum ditunda, akibat insiden di Stadion Kanjuruhan 1 Oktober 2022 lalu. Yaitu dengan penonton dan format home away. Selain itu, disebut Yahya, pihaknya akan meminta ada perbaikan SOP penyelenggaraan pertandingan, dengan standarisasi yang jelas sehingga semua match menggunakan SOP sama. Perbaikan SOP, termasuk soal keamanan dan lainnya harus diperbaiki, yang dikoordinasikan dengan pihak kepolisian, kata Yahya Al-Kathiri pada Surya, Co. ID. Sejauh ini dikatakan Yahya, ada kesan ketidakseragaman dalam pengamanan pertandingan, setiap daerah menerapkan sistem berbeda-beda. Kan itu di tim transformasi PSSI sudah ada kepolisian dan pemerintah, semoga itu menghasilkan keputusan yang baik, tambahnya. Harapan Yahya, perbaikan itu harus bisa menghadirkan rasa nyaman, tidak hanya bagi pemain dan penonton di tribun, tapi semua pihak yang hadir di stadion. Ia berharap tragedi Kanjuruhan bisa menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Jadi ada SOP yang jelas dan lebih baik, sehingga kalau kompetisi ini berjalan lagi, berjalan dengan baik, terangnya. Komisaris Utama PT LIB, Juni Rahman mengatakan, setidaknya ada beberapa poin pembahasan yang akan menjadi agenda rapat. Mulai dari laporan keuangan per Oktober, lalu format liga yang akan diterapkan jika gelaran Liga 1 2022-2023 akan kembali digelar. Seperti diketahui, kompetisi Liga 1 dihentikan saat pekan ke-11, pasca tragedi Kanjuruhan yang terjadi 1 Oktober silam. Yang pertama kami akan menyampaikan terkait dengan keuangan per Oktober, ucap Juni dikutip dari Tribun Jakarta. Kemudian ada juga yang dibahas dari hasil meeting ini dalam RUPS itu terkait dengan kelanjutan kompetisi. Apakah hanya home away atau sistem centralized bubble? Itu akan dirancang planning budgetingnya seperti apa? Itu juga yang menjadi bagian yang harus dilemparkan saat RUPS. Lanjutnya. Tak sampai di situ, Juni juga menyebut, dalam RUPS itu akan membahas perubahan jajaran direksi PT LIB. Namun, ia tak bisa memastikan apakah ada perubahan besar-besaran di kubu PT LIB, karena itu merupakan wewenang dari pemegang saham. Yang terakhir juga, para owner, klub Liga 1, juga menyampaikan agenda perubahan komisaris, maupun direksi itu juga menjadi pembahasan, itu rencananya, terang Juni. Ya tergantung masukan dari para pemegang saham, tuturnya.